Dan saya itu tidak paling anti yang namanya menghujat agama lain, tidak mau saya. Betul. Ya, di samping bertentangan dengan etika kita sebagai orang timur, nggak boleh caci maki menghujat, juga bertentangan dengan agama kita. Coba teman-teman baca dalam surat Al-An'am itu, dilarang oleh Allah menghujat, mengejek agama orang lain. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe untuk mendukung agar channel ini boleh semakin berkembang dan bisa memberikan informasi bagi teman-teman sekalian. Nah teman-teman, di video kali ini saya tertarik ya ingin memberikan tanggapan terhadap seorang ustadz ya sewaktu dia menjadi narasumber di channelnya Ngaji Cerdas. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum begitu mengenal sosok ustadz ini ya. Jadi bagi teman-teman yang belum begitu mengenal, mungkin bisa silakan tonton video saya sebelum-sebelumnya karena saya sudah beberapa kali sempat membahas ustadz ini, termasuk beberapa kejanggalan di dalam kisah dan kesaksiannya yang saya rasa perlu untuk teman-teman ketahui. Nanti linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Sebelum kita memberikan tanggapan lebih lanjut, mari kita lihat terlebih dahulu video berikut ini. Dan saya itu tidak paling anti yang namanya menghujat agama lain, tidak mau saya. Betul. Ya, di samping bertentangan dengan etika kita sebagai orang timur, nggak boleh caci maki menghujat, juga bertentangan dengan agama kita. Coba teman-teman baca dalam surat Al-An'am itu, dilarang oleh Allah menghujat, mengejek agama orang lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Allah. Ya, Masya Allah. jangan kamu ejek, jangan kamu hina, ya, sembahan-sembahan agama lain, Tuhan-Tuhan agama lain. Kalau kamu ejek Tuhan mereka, nanti mereka akan mengejek Allah lebih dahsyat lagi. Fitnah Ustaz. Fitnah. Jadi saya paling anti dengan ceramah-ceramah yang menghujat. Saya lebih suka dengan berhujat dengan dalil sehingga argumentatif. Ya, ada nas, ada dalil. Nah, itu yang mereka senang. Jadi saya nggak mau menjelek-jelekan agama lain, walaupun saya dulu non-muslim, tidak mau saya tuh. Dan tidak boleh dalam Islam. Ya. Maka saya ingatkan kepada penceramah-penceramah yang berlatar belakang mu'alaf juga, janganlah, ya, jangan Anda, ya, menjelekkan agama sebelum, tidak boleh itu. Oke teman-teman, menarik ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan ini ya. Dan saya menangkap beberapa poin yang dia sampaikan. Dan yang pertama, ia mengatakan bahwa dirinya itu paling anti menghujat agama lain. Wow, paling anti nih teman-teman. Lalu yang kedua, dia juga mengatakan bahwa nggak boleh menghina agama lain karena itu bertentangan dengan budaya timur. Jadi kita sebagai orang timur kan menganut budaya timur yang menjaga erat namanya sopan santun ya teman-teman. Dan bahkan bukan hanya bertentangan dengan budaya timur, Ustadz ini juga mengatakan bahwa hal itu juga bertentangan dengan agama Islam. Bahkan ia tadi sebutkan ada dalilnya ya teman-teman. Lalu yang ketiga, jangan mengejek dan menghina sesembahan agama lain katanya. Karena nanti orang yang diejek sesembahannya bisa membalas mengejek Allah lebih dahsyat, katanya seperti itu teman-teman. Lalu yang keempat, ya dia juga mengatakan bahwa dia sebenarnya pernah berdialog, berdiskusi dengan yang berbeda agama, tapi dia tidak menghina, tidak menghujat. Katanya dia memakai dalil-dalil argumentatif ya, jadi bukan menghina, jadi pakai dalil argumentatif di dalam berdiskusi atau berdialog dengan agama lain. Dan yang terakhir, yang kelima, dia juga memberikan pesan kepada para mu'alaf ya, supaya para penceramah yang berlatar belakang mu'alaf jangan menjelekkan agama sebelumnya. Itu tidak boleh katanya teman-teman. Wow, ini menyinggung siapa ini teman-teman? Mungkin Yahya Waloni dan lain-lain ya mungkin ya. Karena kan tahu sendiri ya, Yahya Waloni sekarang kan lagi dalam kasus dugaan penistaan agama ya, dan sekarang masih dalam penyelidikan. Kita berikan aplaus dulu teman-teman
buat Ustadz yang luar biasa ini. Ya, luar biasa sekali teman-teman Ustadz Nababan ini. Ini baru namanya Ustadz yang lurus dan Ustadz yang menjalankan ajaran agamanya. Ya, jadi kalau agamanya bilang tidak boleh menghina atau menghujat agama lain, maka jangan dilakukan. Karena ada dalilnya di dalam kitab suci si Ustadz Nababan ini teman-teman. Jadi buat para muslim atau buat para mu'alaf ya yang suka menjelekkan dan menghujat agama lain atau agama sebelumnya seperti Yaya Waloni, Abdul Somad, Agustan ya dan masih banyak yang lainnya lah. Nih makanya dengerin nih Ustadz Nababan ngomong ya. Gak boleh begitu karena selain kita ini menganut budaya timur yang penuh sopan santun dan tata krama, juga ternyata ada ayat larangannya loh di dalam Al-Quran. Jadi kalau kalian masih menghina atau masih menghujat agama lain, berarti kalian ini sudah melanggar isi kitab suci kalian sendiri. Jadi sekali lagi patut kita apresiasi Ustadz Nababan ini karena beliau sudah mengingatkan agar jangan menghujat atau menghina agama lain teman-teman. Tapi tunggu dulu teman-teman, kok saya merasa ada sesuatu yang masih mengganjal ya dengan pernyataan Ustadz Nababan ini. Karena nggak klop aja gitu kalau menerima pernyataan atau perkataan Ustadz Nababan ini mentah-mentah gitu ya. Karena sudah beberapa kali sih ada beberapa Ustadz yang sebentar ngomongnya A, nanti abis itu ngomongnya B. Jadi gak boleh kita telan mentah-mentah juga nih pernyataannya Ustadz Nababan ini. Karena saya pernah ya buka-buka video lama di YouTube teman-teman. Ada Ustadz yang saya lihat wajahnya mirip Ustadz Nababan ini. Dan dia menghina kitab suci agama Kristen. Dengan mengatakan bahwa kitab suci agama Kristen itu tidak bermoral dan berisi ayat-ayat porno. Coba kita cek dulu ya videonya. Hanya saja Al-Quran lebih komplit, Al-Quran lebih detail, Al-Quran lebih bermartabat, Al-Quran lebih bermoral ketimbang kitab suci saya dulu. Banyak saya temukan, saya baca di Injil itu ayat-ayat yang tidak bermoral, ayat-ayat yang porno-porno itu banyak ketimbang kitab suci saya dulu. Banyak saya temukan, saya baca di Injil itu ayat-ayat yang tidak bermoral, ayat-ayat yang porno-porno itu banyak. Nah ini dia maksud saya teman-teman. Kalau kita perhatikan ya, dari wajahnya sudah mirip, suaranya juga mirip, tapi kok omongannya beda ya di video pertama sama video yang baru kita lihat ini teman-teman. Ustadz Nababan yang satu bilang nggak boleh menghujat agama lain, tapi kok Ustadz Nababan yang satu lagi malah mengata-ngatain kitab suci agama lain dengan ucapan yang tidak bermoral dan juga pakai istilah porno. Waduh, saya kena prank ini teman-teman. Jadi inilah ya kenapa kita itu nggak boleh menelan mentah-mentah perkataan seseorang. Apalagi perkataan ustadz-ustadz zaman now ini yang sebentar ngomong A, nanti tiba-tiba di satu sisi yang lain ngomongnya B. Ya, ternyata memang ya, lidah itu tidak bertulang, teman-teman. Syukurlah ya, ada rekam jejak digital yang mengingatkan kita terhadap orang-orang pembual seperti ini. Yang nggak bisa dipegang gitu, integritasnya, perkataannya. Jadi ya, harus kritis teman-teman di dalam menyikapi orang-orang yang seperti ini. Supaya kita jangan telan mentah-mentah seperti itu aja ya. Karena memang ada beberapa orang yang mungkin di saat dia nyaman dia ngomong ini, tapi di saat satu sisi ketika dia mungkin merasa tidak nyaman dan ada desakan atau ada situasi yang membuat dia tidak bisa memegang kembali perkataannya, maka dia bisa aja mengeluarkan perkataan-perkataan yang lain ya. Jadi saya juga berpesan buat Ustadz Nababan ini, kalau Anda tidak memahami gitu ya, tidak paham mengenai maksud dan tujuan kitab Kidung Agung yang tadi Anda singgung mengandung ayat-ayat porno dan tidak bermoral, sebaiknya belajar dulu baik-baik, baru Anda mencampuri sesuatu yang bukan sebenarnya urusan Anda gitu ya. Kenapa? Karena kitab suci agama Kristen. Tapi Anda membahasnya dari perspektif Anda sebagai seorang muslim yang tentunya Anda pasti tidak tahu apa-apa dong tentang itu ya. Jadi belajari dulu konteksnya apa, maksud dan tujuannya apa,
Dan kenapa kitab itu dituliskan? Supaya tidak gagal paham. Saya sebenarnya sudah pernah juga sih meluruskan statementnya si Ustadz Nababan ini, teman-teman. Nanti teman-teman boleh cek videonya. Dan linknya akan saya lampirkan di deskripsi. Jadi kalau begitu teman-teman, saya nggak jadi deh apresiasi ini Ustadz. Saya tarik kembali apresiasi saya tadi ya. Ternyata lagi-lagi Ustadz Taki ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Semoga dengan kejadian ini, dengan peristiwa-peristiwa seperti ini ya, mengajarkan kita supaya menjadi orang yang berintegritas lah. Seperti dikatakan dalam Matius 5 ayat 37 ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Ayat ini indah sekali teman-teman. Karena mengajarkan kita memiliki integritas di dalam menyampaikan sesuatu. Dan menjaga mulut kita agar tidak mengeluarkan kalimat-kalimat palsu dan tidak jujur. Karena kepalsuan dan ketidakjujuran itu semuanya berasal dari si jahat. Atau dengan kata lain berasal dari si iblis, yaitu bapa dari segala pendusta. Jadi kalau ada orang yang ngomongnya sebentar A, lalu tiba-tiba berubah menjadi B, maka orang itu bisa jadi adalah keturunan si iblis katanya, bapa daripada segala pendusta ya teman-teman. Oke, terima kasih, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.